Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Kintan Mutia Yasmin Emily. Saya dari kelas D4 DC 8B dengan nomor NRP 057. Pada siang kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis pengaruh trim kapal terhadap gerakan having kapal. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang data kapal yang saya gunakan. Berikut ini ada prinsip partikulasnya. Yang pertama, kapal ini memiliki LOA sebesar 12 meter, LPP-nya 10,8 meter, lebarnya 4 meter, tingginya 2,5 meter, seratnya 1 meter, dan kecepatan maksimumnya 10 knots. Yang ini ada gambar model kapalnya ya. Saya juga bisa tunjukkan gambar 3D aslinya di Maxus. Nah, ini kan model kapal yang saya gunakan. Model kapal ini dari analisis sebelumnya ya, dari tugas analisis sebelumnya dari kelompok saya, yaitu kelompok 7. Baik, kita kembali ke PPT ya. Oke, next. Kita langsung saja ke hasil analisis ya. Oh ya, sebelumnya saya mau minta maaf karena nggak bisa nunjukin hasil runningnya langsung di Maxus Resistant ya. Soalnya Maxus Resistantnya di laptop saya nggak bisa kebuka, error lah gitu. Jadi saya cuma bisa nunjukin hasilnya berupa gambar dari PPT seperti ini ya. Oke. Yang pertama, saya akan menggunakan dua varian trim, yaitu yang pertama trim AP 1,2 meter dan yang kedua trim AP 1,4 meter. Baik, setelah itu data trim tadi dimasukkan ke Maxus Resistant ya, seperti ini. Ini yang 1,2 meter, terus ini yang 1,4 meter. Kemudian dilengkapi seperti draft midship sama FP-nya. Kemudian trim angle-nya juga, kemudian klik OK. Lanjut. Kemudian saya akan menjelaskan hasil analisis yang pertama dari trim AP 1,2 ya. Di sini pada gelombang head sea, ini ya head sea, have nilai RAO dan pitch berada di titik yang sama ya, mencapai nilai tertinggi di kisaran 1,2 nilai RAO-nya ya di sini. Ya 1,2 lebih sedikit lah. Ada wave frekuensinya di kisaran 1,5 lebih sedikit. Ya, berada di titik yang sama have dan pitch. Oke, lanjut. Lalu yang kedua, ini ada quarter atau beam C. Have RAO-nya berada di sini. RAO-nya berada di kisaran 0,8. RAO-nya have di 0,8 pada wave frekuensinya di 0,4. Ya, kisaran segitulah ya. Ini hasilnya yang beam C. Oke, lanjut. Kemudian yang terakhir ini untuk following sea, gelombang following sea. RAO have-nya berada di kisaran 1,6. Ini ya, 1,6 pada wave frekuensi di kisaran 3,6. Di sini ya. Semoga kelihatan ya gambarnya. Oke, lanjut. Kemudian saya akan menjelaskan hasil analisis dari trim AP 1,4. Di sini have RAO-nya tidak mengalami perubahan ya dari yang trim AP 1,2 tadi. RAO-nya berada di kisaran 1,2 dengan pada wave frekuensi kisaran 1,5. Ini untuk yang head sea ya. Oke, lanjut. Terus untuk yang quarter atau beam C ini juga tidak mengalami perubahan.
RAO-nya tetap berada di kisaran 0,8 pada wave frekuensi 0,4 di sini ya. Oke, next. Kemudian yang terakhir ini untuk yang following C. Untuk yang gelombang following C ini mengalami perubahan ya, lebih tepatnya mengalami penurunan. Nilai RAO-nya ini berada di kisaran 1,3 pada wave frekuensinya di kisaran 2,5 di sini ya. Semoga gambarnya cukup jelas dan terlihat. Baik, ini untuk hasil akhir atau ringkasan dari penjelasan grafik yang tadi. Pertama, untuk result HC, gerakan HIF-nya tidak ada perubahan karena tadi untuk trim AP 1,2 dan 1,4 berada nilai RAO-nya berada di kisaran yang sama, yaitu 1,2 pada wave frekuensi kisaran 1,5. Terus untuk result yang BIMC juga tidak mengalami perubahan. Keduanya juga memiliki nilai RAO di kisaran 0,8 pada wave frekuensi di kisaran 0,4. Kemudian yang terakhir untuk result following C, ini terjadi perubahan ya. Oke, yang pertama trim AP 1,2 ini nilai RAO-nya berada di kisaran 1,6 pada wave frekuensi kisaran 3,6. Terus yang trim AP 1,4 mengalami penurunan dengan nilai RAO-nya berada di kisaran 1,3 pada wave frekuensi kisaran 2,5. Untuk kesimpulannya, jadi korelasi antara variabel trim tadi yang 1,2 dan 1,4 di gerakan HIF pada kapal tidak berpengaruh, terkecuali untuk yang keadaan gelombang following C ya, nilai RAO-nya berbanding terbalik dengan variabel trimnya. Jika trimnya lebih besar, maka nilai RAO-nya juga semakin kecil. Baik, cukup sekian, mungkin segitu saja ya penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada kejelasan saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.